Saudara, tim hukum TKN Prabowo Gibran Oto Hasibuan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 menyinggung soal narasi tuduhan Prabowo Gibran curang. Di sidang sengketa Pilpres, Oto bilang tuduhan yang menyebut ada dugaan kecurangan oleh pasangan Prabowo Gibran menyakitkan. Oto menegaskan tuduhan itu menafikan dukungan 96 juta pemilih Prabowo Gibran. Yang mengarah kepada Kemudian M. Faiz Kurniawan. narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Sementara Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam sidang pertama menyebut Presiden Jokowi melakukan nepotisme di Pilpres 2024. Todung bilang nepotisme melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran satu putaran. Persidangan perkara nomor 0. Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Presiden Joko Widodo menolak mengomentari soal jalannya sidang sengketa Pilpres. Baik Timnas Anies Muhaimin maupun TPN Ganjar Mahfud menyebut nama Joko Widodo dalam gugatan terkait soal dugaan kecurangan Pilpres. Apa untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Dan sebagai pihak termohon, KPU sudah memberikan jawaban terhadap gugatan tim hukum Anies dan juga Ganjar soal sengketa hasil pemilihan presiden. Pihak terkait dalam hal ini Paslon 02 juga sudah memberikan tanggapannya soal membahas bantahan KPU dan juga tim TKN Prabowo Gibran terhadap gugatan yang dilayangkan oleh Paslon 01 dan juga 03 di sidang sengketa Pilpres. Kita sore hari ini sudah bersama dengan anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud Suparman Marzuki dan anggota tim hukum TKN Prabowo Gibran Martin Simanjuntak. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Suparman, selamat sore. Selamat sore Bung Martin. Ya, saya mau ke Bang Martin dulu. Bang Martin, ini kan TKN ini sudah merespon ya tudingan adanya dugaan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan kubu TPN Ganjar Mahfud ini disebutkan. Nah, ini responnya apa Bang? Ya, yang pertama begini ya. Masyarakat ataupun warga negara Indonesia ini sudah pintar ya, dan juga mereka juga beradab. Mereka itu punya hak untuk memilih ya, dan kewajiban untuk memilih ya berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Nah, kalau misalkan ada yang pernah menuduh seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 58% lebih itu memilih karena ditekan oleh kekuasaan, maka ya yang menuduh itu harus dapat membuktikan sesuai dengan asas hukum actori incubit probatio ya. Sayangnya yang kami lihat dalam permohonan PHPU nomor 2 di mana sebagai pemohonnya adalah pasangan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang diwakili oleh penasihat hukumnya, semua tuduhan-tuduhan itu sifatnya naratif ataupun hanya berdasarkan narasi tanpa pembuktian yang jelas. Bahkan dapat kami simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut prematur karena belum pernah terbukti. Oleh karena itu, ya,
hari ini kami sudah menjawab ya, baik permohonan nomor 1 maupun nomor 2, yang pada intinya pertama, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang limitatif ya. Yang pertama bahwa Mahkamah Konstitusi ini hanya bisa memeriksa dan mengadili terkait selisih suara. Nah, itu tadi saya bilang tadi bahwa harus bisa dibuktikan berapa selisih suaranya, di mana dan juga kapan itu terjadi. Soal pembuktian dan cuma hanya narasi, Bang. Kalau gitu saya langsung tanyakan ya, karena sudah ada tim dari Ganjar Mahfud. Mas Suparman, ini ditanyakan sama tim hukum Paslon 02. Ini cuma narasi aja, nggak ada pembuktiannya. Apalagi soal abuse of power. Iya, ini kan sidang permulaan ya. Biasa begitu. Di awal persidangan itu baru tahap permulaan. Tahap permulaan itu ini kan belum masuk tahap pembuktian. Itu ada nanti waktunya pembuktian itu. Jadi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum 01 dan terutama yang kami wakili 03 dan apa juga yang dijawab oleh tim kuasa hukum 03 itu memang baru di awal. Baru di awal, jadi belum masuk ke tahap pembuktian. Artinya ada pembuktian yang sudah disiapkan gitu ya? Iya pasti, karena memang prosedurnya begitu Mbak. Prosedurnya itu nanti akan sampai pada tahap pembuktian. Menghadirkan saksi fakta, menghadirkan dokumen-dokumen, menghadirkan ahli, menghadirkan petunjuk-petunjuk. Itu kan alat-alat buktinya. Itu nanti itu ada waktunya sendiri. Belum waktunya. Belum waktunya Bang Martin. Ya, kami menunggu nanti di tahapan proses persidangan selanjutnya. Namun ya, dari yang kami baca seperti contoh penggunaan bansos yang tidak ada kaitannya dengan kami. Padahal kewajiban negara lah yang mewajibkan melalui konstitusi kita untuk ya memperhatikan fakir miskin. Dan ini juga semua sudah teranggarkan dan juga disetujui oleh DPR. Memang implementasinya itu dilakukan bertepatan dengan pemilu ya, ataupun bertepatan dengan dekatnya dengan jadwal pemilu. Nah, ini kan juga tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa politisasi bansos, lalu adanya penggunaan instrumen kekuasaan. Ini kan jadi maksudnya Bang Martin ini bukan disengaja, artinya hanya kebetulan. Itu kan sudah dianggarkan, Audrey, ya. Di mana salahnya pemerintah menjalankan amanat konstitusi, amanat undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR, ya di mana salahnya? Apalagi kemarin sempat ada badai El Nino yang terdampak pada hasil ataupun dalam tahap agriculture kita ataupun pertanian gitu loh, ya. Oke, kalau gitu sebenarnya Mas Suparman, apa sih sebenarnya ingin ditampilkan ya oleh tim hukum dari Ganjar Mahfud ini soal tadi adanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenang, tadi juga dibilang ini sebenarnya bukan ya memang ada dalam anggarannya yang disebutkan dari 02, apa sebenarnya yang ingin dibuktikan ke publik? Iya, pemilu ini kan satu rangkaian proses. Bukan hanya ketika kita melakukan pencoblosan, tapi ada namanya pra-pemilu, pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu. Nah, di dalam rangkaian itu semua, negara, dalam hal ini pemerintah, yang dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo, menjalankan satu proyek pemerintah yang memang sudah ditetapkan dalam APBN. Dalam konteks itu tidak ada soal ya. Dia masuk APBN dan itu diperlukan. Tapi kan ada ketentuan-ketentuan aturan pelaksanaannya di Kementerian Sosial. Bansos itu kapan harus diberikan, jumlahnya berapa, dan itu sudah ada by name, by address, siapa yang berhak menerima dan seterusnya. Siapa leading sektor yang akan membagikan, itu sudah ada protokolnya, semua itu diatur. Tetapi dalam pelaksanaannya kuat sekali indikasi bahwa Presiden Joko Widodo mengambil posisi yang membagikan bansos itu berpihak kepada paslon 02, sudah terang-terang itu. Nah, itu yang diuntungkan. Memang belum tentu 02 pasangan Gibran dan Pak Prabowo yang melakukannya atau timnya. Kita tidak sampai ke situ. Tapi ini dilakukan oleh institusi negara langsung. Langsung institusi negara memanfaatkan uang rakyat, uang APBN. Makanya di situ apakah benar disebutkan TSM-nya itu terstruktur, sistematis, dan masif? Gini, itu nanti kan akan dibuktikan.
bahwa yang menjadi poin dari 03 dan saya dengar juga poin dari 01 itu ada penyalahgunaan wewenang, ada penyalahgunaan kekuasaan yang sifatnya TSM. TSM itu bukan alamatnya untuk konsep tentang perselisihan pemilu, tetapi TSM dalam konteks penyalahgunaan wewenang. Nanti proses pembuktiannya akan kita jalani. Itu. Bang Martin, itu TSM-nya nanti pembuktiannya akan dijalanin, bukan soal perselisihan hasil pemilunya atau hasil penghitungannya, tapi juga terstruktur, sistematis dan masifnya ini soal penyelenggara negara yang ikut campur. Ya, oleh karena itu dalam jawaban kami, ya khususnya pada poin eksepsi, kami menyampaikan bahwa permohonan ini salah alamat, ya. Kenapa? Karena sudah ada kewenangan lain yang harusnya mengatur itu, yaitu di Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Nah, apa sih sebenarnya kewenangannya MK? Mungkin sudah ada laporan tapi nggak ditanggapi dari Bawaslu mungkin, Bang? Ya itu soal lain. Tapi kan ini kita berbicara mengenai hukum acara. Kita berbicara mengenai kewenangan lembaga untuk mengadili. Nah, kalau misalkan kita sudah ada norma hukumnya, ada hukum acaranya, tidak kita patuhi, nanti negara kita ini jadi tidak ada kepastian hukum. Karena begini, Audrey, ya. Waktu kita untuk menyelesaikan sengketa di Mahkamah Konstitusi ini hanya 14 hari. Bayangin, kalau semua permasalahan, ya, tuduhan-tuduhan yang sifatnya naratif, nepotisme, lalu tindak pidana, lalu terstruktur masif dan sistematis, segala macam dibawa ke MK, yang MK tidak punya kewenangan untuk mengadilinya, dibatasi oleh undang-undang, kapan mau selesainya kita bernegara yang baik gitu loh. Ya, itu aja sih jawabannya kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, karena selain itu juga dari Komisi Pemilihan Umum tadi ini juga meminta MK untuk menolak gugatan karena gugatannya ini mengada-gada dan menanyakan mana penghitungan suara hasil pemilu versi pihak pemohon 01 dan juga 03. Lalu gimana kelanjutan dari gugatan PHPU ini, kami akan bahas, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Dalam sidang sengketa Pilpres, Saudara, KPU menolak menjawab tuduhan dugaan adanya abuse of power di Pilpres 2024. KPU beralasan itu kewenangan pemerintah, bukan Komisi Pemilihan Umum. Tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman 58 sampai dengan halaman 66, serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya yang ada di halaman 66 sampai dengan halaman 63 permohonan pemohon, bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Bahwa pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara yang tercantum dalam halaman 67 sampai dengan halaman 77, lagi-lagi tidak menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya. Bahwa pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa yang tertera pada halaman 77 sampai dengan halaman 82, lagi-lagi juga bukan menjadi beban termohon untuk menyangkalnya. Bahwa pemohon menuliskan dalam permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana, yang tercantum dalam halaman 83 permohonan pemohon bukanlah menjadi kewenangan termohon untuk menyanggahnya. Mas Suparman, soal pengerahan kepala desa, soal abuse of power, ini bukan kewenangan dari KPU, kewenangan pemerintah itu. Salah alamat. Ya, sebelum ke situ, ini penting saya tegaskan karena seringkali nggak dipahami itu pasal 470 Undang-Undang tentang Pemilu itu. Sengketa proses yang diselesaikan diatur pasal 470 itu melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara. Tapi yurisdiksinya terbatas, diatur di pasal 2-nya. Apa yurisdiksinya? Yurisdiksinya itu proses sebelum pemilu, yaitu tidak lolos verifikasi dan dicoret dari daftar calon tetap. Nah, memang yang menjadi yurisdiksi disebutkan di situ ke MK itu perselisihan hasil. Artinya apa, Mbak? Sebentar. Artinya apa? Tidak ada ruang tidak ada kekosongan hukum di dalam menyelesaikan perselisihan proses yang tidak dijalankan dengan fair. Prosedur pemilu yang dilanggar. Saya mohon ini para pihak mencermati betul di pasal 470.
sampai 475 itu ya biar nggak salah interpretasi. Nah di dalam konteks proses yang tidak fair, yang mencakup di dalamnya adalah abuse of power itu tadi, di sini nggak ada diatur. Maka alamat gugatannya tentu ke Mahkamah Konstitusi. Dari mana pintu masuknya? Di dalam Undang-Undang Dasar, tugas MK itu mengatasi, menyelesaikan perselisihan. Perselisihan apa dalam soal ini? Perselisihan proses. Proses apa? Proses pelaksanaan pemilu. Artinya Bukan ketika proses KPU meminta untuk MK menolak, ini juga tidak diterima ya berarti? Oh iya, itu jawaban KPU itu sudah benar. Itu bukan wilayah mereka. KPU kan tidak ada urusannya dengan abuse of power. Ya, itu abuse of power itu memang urusannya pemerintah. Pemerintah yang menjadi sasaran dari gugatan ini. Tapi akan dibuktikan bahwa campur tangan pemerintah langsung atau tidak langsung itu telah melanggar dua prinsip penting, yaitu asas pemilu dan prosedur pemilu. Asas pemilunya apa? Bebas, jujur, adil. Ini dilanggar semua ini. Ini dilanggar semua, Bang Martin? Itu nanti ini statement ya, Bung Martin ya. Nanti kita buktikan sama-sama deh. Bang Martin. Ya. Saya juga menghindari ya membawa sesuatu hal yang harusnya kita bahas di persidangan, di luar persidangan. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya sedikit menjelaskan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Suparman. Di Undang-Undang Pemilu 2017 itu jelas, TSM itu ranahnya Bawaslu. Lalu itu juga diakomodir dalam putusan MK 2019 ketika Bapak Prabowo Subianto pun kalah dengan dalil TSM. Nah ini pun juga sama, dalam kutipan pertimbangannya itu, ya, yang dimaksud TSM itu bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan meriksa. Nah, itu juga ada di peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Tapi ginilah intinya ya, saya juga bukan ingin membatasi ruang sebagai sesama praktisi untuk menafsir. Namun, kalau dibilang tadi ada kekosongan undang-undang, menurut kami sudah diatur. Makanya kami dalam jawaban kami itu dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa permintaan ataupun permohonan tersebut haruslah tidak dapat diterima ataupun ditolak karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah tadi terkait abuse of power ya, saya melihat justru ya, kalau kita lihat seperti contoh di Jawa Tengah itu pernah ada ya di salah satu rumah sakit itu ASN bahkan dimintai uang untuk sebagai dukungan terhadap paslon tertentu. Jadi kalau kita berbicara kecurangan, kita berbicara pengerahan, ini dugaannya itu ada di semua pihak, gitu ya. Jadi tidak adil kalau misalkan kita menuduh ada hubungan 02 dengan pemerintah, ada hubungan 03 dengan pemerintah. Karena faktanya Pak Prabowo Subianto itu sudah maju sebagai Presiden Cawapres itu dari tahun 2009. Pengenalan masyarakat akan beliau itu sudah sangat tinggi. Dan artinya gugatan PHPU diterima atau enggak ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Tidak heran apabila masyarakat itu mengingat dan memilih Pak Prabowo Subianto di tahun 2024 ya yang berpasangan dengan Mas Gibran yang dianggap sebagai tokoh muda yang spektakuler sehingga mendapatkan suara 58%. Jadi tidak elok rasanya apabila permohonan 03 itu menolkan ataupun menihilkan perolehan suara 02. Ini sangat-sangat menyakiti sebagian besar hati masyarakat Indonesia dan tidak mencerminkan suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan. Terima kasih. Singkat, Pak Suparman. Iya, argumen yang disampaikan oleh 02 itu kita hormati ya. Ini kan proses kita ke MK ini kan salah satu cara menyelesaikan sengketa secara beradab, secara demokratis. Proses saling menghormati itu penting, menjaga itu penting. Nanti kita akan buktikan semua apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan. Karena ada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suparman, terima kasih juga Bang Martin, sehat selalu semuanya.